7 hari tanpa nama. Hari pertama dari 7 hari. Ia yang membuka jalan dengan cahaya. Pagi yang belum membuka arah. Benang waktu mulai menjulur sehelai tipis. Menggantung antara harapan dan entah. Aku tak membawa peta. Karena yang ku cari bukanlah tempat. Melainkan alasan mengapa ku masih melangkah. Hari kedua dari 7 hari. 2 datang seperti pertanyaan yang belum dijawab. Langkahku menyusuri bayang sendiri. Kadang panjang, kadang pula menghilang. Dunia mulai bersuara, detak jam, suara kendaraan, semua berdesakan mencari makna. Aku mencoba menyapa diriku di kaca, tapi yang kutemui hanyalah kenyataan yang penuh misteri. Seumpama buku yang dibuka di halaman tengah. Hari ketiga dari 7 hari. Dia yang tidak pernah dielukan. Tapi justru di sanalah keraguan menyelinap. Aku duduk di tepi kehidupan. Ada tanya dalam pikiranku. Apakah diam bisa disebut bergerak jika hati terus bergetar? Hari keempat dari hari ketujuh. Hari di mana aku tak mencari jawaban tapi membiarkan jawaban tinggal lebih lama. Hari kelima dari 7 hari. Ia datang dengan angin yang lebih tenang. Tapi kali ini datangnya berbeda, bukan untuk pergi, melainkan untuk hadir. Hari ke-6 dari bagian 7 hari. Hari menjelang penghabisan. Namun justru disinilah terang mulai muncul dari dalam. Hari ke-7 dari 7 hari. Ia datang sebagai akhir sekaligus sebagai awal. Aku kembali ke titik pertama. Tapi bukan sebagai yang sama. Karena hari-hari pertama dari 7 hari telah menjadi kenangan. Dan ini hari ke-7 dari hari pertama. Yang ku ingat benang waktu masih melilit, tapi kali ini bukan jerat. Melainkan simpul. Aku mengerti tak semua yang ku cari akan kutemui, dan tak semua luka akan sembuh. Karena yang paling penting bukanlah akhir perjalanan. Melainkan tak pernah berhenti berjalan. Dan di tengah minggu yang diam-diam mengubahku. Ku temukan satu hal yang tidak berubah. Keberanian untuk melangkah meski tanpa peta. Dalam ruang lab. Yang bernama dunia. Atom-atom sibuk menyusun topeng. Dari gelar, dari jabatan, dari sorakan yang panah. Padahal di dasar paling sunyi. Semua hanya ingin pulang ke bentuk aslinya. Sebuah kesadaran kecil yang pernah jujur. Manusia membangun sistem lalu tersesat dalam labirin yang dia buat sendiri. Dipajaki napas, ditagih waktu. Namun lupa bertanya. Adakah nilai dari keberadaan yang tak bisa dihitung dengan angka atau kuasa? Cahaya kini jadi barang dagangan. Bukan lagi sebagai petunjuk arah. Disimpan dalam tabung kaca, diukur, dipoles, dan dijual. Untuk memuaskan rasa haus yang sebenarnya. Adalah lapar akan makna. Di ruang tunggu bernama peradaban. Terdengar suara kecil seperti bintang kurungan. Tak ada harapan kecuali kita mulai jujur bahwa kita tersesat. Namun suara itu ditertawakan. Karena yang diterima hanyalah suara yang bisa dibisniskan. Dan jika satu hati mulai menyala, lalu mulai menyinari yang lainnya. Tak perlu senjata, tak perlu bendera. Cukup satu kesadaran kolektif. Bahwa damai bukan cita-cita bangsa tapi kodrat dari semesta. Mari bersatu bukan karena kita seragam. Melainkan saling memahami dalam keberbedaan yang jujur. Mari berdamai bukan karena kita lelah berperang. Tapi karena akhirnya kita sadar. Kita semua hanya sedang belajar menjadi manusia seutuhnya. Di dunia yang gaduh oleh saling tunjuk dan saling abaikan. Terlalu banyak yang ingin mengubah. Terlalu sedikit yang mengenal dirinya. Mereka berteriak. Inilah kebenaran. Padahal dia belum sempat menatap bayangannya sendiri di air yang jernih. Bagaimana menghidupkan harapan jika saling melukai dan suara batin sendiri tak didengar? Fisika mengajarkan bahwa gelombang saling mengganggu apabila tak diselaraskan.
Bahwa partikel tak pasti jika hanya dipaksa dalam satu lintasan. Bahwa kekuatan terbesar lahir dari superposisi dan empati. Filsuf berkata, mereka yang tak mengenal dirinya akan tersesat bahkan dalam terang. Sains menjawab, semua berasal dari satu ledakan cahaya dan akan kembali ke kesatuan. Maka, jadilah satu bukan untuk melawan tapi untuk menyadari bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk hancur. Damai bukan tentang siapa yang tunduk, tapi tentang siapa yang cukup dewasa untuk tak menjadikan dendam sebagai warisan. Biarlah pesan ini mengalir. Bukan sebagai perintah. Bukan sebagai teriakan tapi sebagai getaran lembut. Yang suatu saat mungkin akan ditemukan oleh jiwa yang letih akan kebencian. Dan jikapun tak sempat dibaca oleh mereka yang hendak atau sedang berperang. Semesta tetap mencatat bahwa pernah ada satu jiwa yang menyalakan cahaya kecil. Bukan untuk membakar, tapi untuk menyatukan kembali manusia satu sama lain. Dan itu cukup.